Kalau Anda bertanya, kenapa semuanya banyak yang mengheningkan cipta, tidak ada yang menatap kita di 1 menit pertama? Karena ketika kami tuliskan Speak with Power, anak-anak SMK di luar sana, mereka takut untuk disuruh maju ke depan dan bicara. Saya yakin di sini gak kayak gitu. Kita coba ya Kak ya. Nanti ada segmen I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Kita mulai. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh, ya Allah jangan sampai gue yang disuruh ya. Siap ya. Stand by. 5 4. Semakin kau menunduk, itu yang akan saya pilih. Semakin Anda yang pura-pura gak tahu, saya bingung. Siap ya. Citra Negara, tunjukkan talentmu. 3 2. Saya temukan orangnya. Dari cara duduk, cara menatap, cocok dia. Nah, semua tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei, brother, Citra Negara, baru cek. Wait. Hei, Citra Negara, baru segmen 1, Anda sudah takut dengan alat ini. Anda tegang banget, banyak yang baca. 3 Depok kita nggak bisa ketemu kawan. Lihat ke depan. 3. Kok lagi baca doa? 3, 2, mulai. Sangat keren, hebat, sangat bisa memotivasi bagi kita semua di sini. Iya, tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Alhamdulillah, aman, gak ada grafitnya. Kita coba bapak kita yang satu ini. Merapat di sini Kak. Angkat mikrofonnya. Stand by Kak. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Tangannya kawan. Siapa yang tahu bendera mana? Brazil. Siapa yang bilang Brazil tadi? Mana yang bilang Brazil? Yang mengatakan Brazil, maka dia adalah orang ke-215 setelah Makassar yang jawabannya salah. Karena ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Hey my people, sebelum saya mulai, lihat dulu. Ini adalah map untuk Kepulauan Solomon. Orang Solomon ini, seperti saya menyampaikan sesuatu yang baru tentang Kepulauan Solomon bagi Citra Negara hari ini. Yang kedua, entertain. 1 jam hari ini saya bicara, menghibur Anda kawan. Gak selamanya saya stay di sini, saya moving ke zona Anda. Saya menghibur Anda dengan powerful. Yang ketiga adalah explain. Saya akan tanya ya kayak nanti, jangan sampai gagal ketika kami tanya. Yang pertama apa? Educate, berikan sesuatu yang baru dalam saat bicara. Yang kedua apa nah? Yang ketiga apa? Explain, jelaskan. Maka saya minta nanti di segmen ini, ketika kami melihat orang-orang di luar sana, anak-anak SMK, luar biasa. Ada yang ketika jadi kelas 10, 11, 12, atau ketika bentar lagi mau keluar dari sekolahnya, mau kuliah, dia termasuk karakter. 2, mulai. Dahi. Hei, Citra Negara, dahi. Kenapa kau pegang dahinya ke belakang? Dahi di mana? Di sini. Nah. Di situ ada korteks titipan dari Tuhan kawan. Korteks ini harus kita jaga. Orang yang sering gagal ketika bicara karena korteksnya tidak dijaga. Orang yang gagal belajar kelas 12 mau lepas dari alam sekolahnya, tapi dia nggak bisa menentukan langkahnya gara-gara korteksnya udah minder. Itu ada energi negatif saat bicara. Korteks sudah mulai error. Caranya bagaimana Pak Happy kalau korteks sudah mulai error? Ini dia people. Yang pertama, gunakan kekuatan kita. Yang kedua, saat tampil, be yourself. Anda harus jadi dirimu sendiri kawan. Ingat teman-teman, saya nggak lama-lama di segmen yang satu ini karena waktunya tidak akan cukup. Berikutnya latih nafas dan vokal, afirmasi dan kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika tampil di depan. Maka dari sini Anda bisa menyimpulkan, bismillah Pak Happy, Anda bicara hampir 1 jam, saatnya saya untuk menjadi seorang pembicara yang berkarakter. Karena Citra Negara, kalau Anda diminta untuk memilih, sebelum saya tutup di 20 menit terakhir, sebelum segmen ada tanya jawab dan sebagainya, Anda diminta untuk memilih. Citra Negara, Anda memilih mana nah? Bergerak,
Tetap jawabannya satu, retorika, cara bicara saya yang lebay dan lagi. Kalau saya kembalikan ke sini, Anda sudah mulai merapat. Ketika saya mengatakan, Anda kan ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dulu ke Manado, ada wisuda, tapi ada anak terlambat. Mau lihat gak orang terlambat? Ini dia orangnya. Tuh, itu orangnya tuh. Ya. Jadi bapak ini nggak bisa jalan ya. Jadi kan habis dari subuh dia jalan kaki tuh. Nah gitu ya, 2 jam lumayan ya. Jadi semuanya pada nangis ini yang itu nangis tuh, itu nangis ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau tadi Anda dikondisikan, nah kau melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Ayah ini tak bisa berjalan, dia harus berjalan kaki bersama sang anak dengan kursi rodanya 2 jam 30 menit. Nangis lagi ente. Dari situ beliau, oh ya benar juga ya. Berarti kesimpulannya, how to say, cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Anda bisa bayangkan kalau bicaranya saya di segmen ini ngomongnya kayak barusan. Negara Republik Indonesia bangga hari ini bersama Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Citra Negara Depok bersama Bunda dan juga bersama keluarga besar tim semuanya merapat bersama orang-orang hebat di belakang kami. Tepuk tangan buat SMK Citra Negara. Terima kasih, sukses public speaking. Dan teman-teman Citra Negara, ketika saya mengatakan public speaking, you katakan speak up. Public speaking, speak up. Suaramu up lagi 70%. Public speaking, speak up. Tepuk tangan untuk SMK Citra Negara dan LP3I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Satu. Nah, ketika kau melihat tulisan ini, kenapa kita semuanya hadir dalam 2 logo ini? Karena penting, jangan yang penting belajar. Saya ulangi ya, Citra Negara, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau you mengatakan yang penting aneh belajar, pasti nggak beres belajarnya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu tugasnya sebagai apa, nak? Apa, nak? Saya di rumah ngomongnya nggak kayak gitu. Tidak mungkin saya ngomong sama istri saya ngomongnya kayak gitu kan? Mohon istriku tercinta, mohon sediakan kopi untukku. Resmi banget kalau kayak gitu. Kemudian kita berkiprah sebagai TV voice over. TV voice over adalah pengisi suara. Ingatkah? SMK identik dengan skill. Kami berkiprah hari ini sangat match dengan Anda. Satu frekuensi. Karena kita semuanya generasi skillful. Ketika masuk ke zona ini, TV voice over adalah salah satu produk yang kami. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. That voice over. Setelah itu kita bergabung dengan salah satu segmen namanya Trans TV. Di Trans TV kita berkiprah sebagai voice over. Salah satunya adalah kita mengisi suara di bioskop Trans TV. Malam-malam acaranya Anda pasti pernah mendengar ada satu segmen ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pernah dengar suara itu? Terakhir, Anda pasti pernah mendengar satu segmen namanya voice over. Voice over di Trans 7. Pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah, Anda pasti pernah mendengar ketika ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, pasti you pernah dengar ada karakter vokal seperti ini. Lagi nunggu ya? Fokus banget ya. Luar biasa, sampai belakang tengok-tengok dia nggak kelihatan layarnya ya. Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini, people. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Pernah dengar suara itu?
Terakhir, selain voice over, dalam Arjuna. Sebentar, belum selesai. Tuh kan lupa saya sampai mana tadi, Nak? Sampai mana, Nak? Nah, pasti Anda bertanya, Pak Happy, sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu apa enggak? Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti kasirnya ya Kak ya. Anda bertanya lagi, Pak Happy, emang bisa kita nanti suatu saat kalau saya kuliah Hai generasi SMK Citra Bangsa, ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa bicara pun kau bisa menebak kelebihan silet ini adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Saya belum pernah dengar di area Depok ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya abang itu, bang apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan kawan. Itu silet. Putra, jangan kalah sama putri walaupun jumlahnya sedikit. Ini gambar apa nak? Gambar apa? Hey brother, itu kapak kawan. Kapak itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tanpa dia bicara, dari gambarnya, visualnya, oh amazing. Apa kelebihannya? Satu kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kami rusuk ke beberapa pesantren di Indonesia. Aku belum pernah melihat ada santri putra dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap manusia tajam pada bidangnya masing-masing. LP3I Depok, salah satu powernya apa? Dia skillful kawan. Kami merapat beberapa kali ke LP3 yang lain termasuk di Depok karena tetangga kami. Oh amazing people, I like it. Saya suka sekali melihat generasi-generasi hebat terlahir dari rahimnya kampus ini. Karena apa? Dia pertajam pada bidangnya, tidak berubah dia. Karena 2, 1. Angkat kedua tangannya people. Good, amazing. Siap ya? Ambil gambarnya. Anda mengangkat kedua tangan berarti menunjukkan Pak Happy, saya adalah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Kayaknya harus turun. Cukup sini. Siap ya? Stand by Kak. Mulai. Yang ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangannya langsung tutup. Siap Kak? Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. 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 Biasanya di segmen ini banyak di antara kau yang ketika melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Siap ya? Stand by. Tutup. Tutup. Luar biasa. Mulai. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Hey brother, Anda salah, maju ke depan. Siap ya? Segmen 3. Kalau udah kayak gini pasti Anda bagus banget. Ketika saya turun ke bawah, Anda semakin kuat doanya kan? Dan Anda mengatakan, akhirnya makhluk ini turun juga. Mulai. Jangan dulu ke materi sebelum gue yang satu ini. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara toko buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullah. Luar biasa ya. Citra Negara bagus banget ya. Anda takut salah kan? Anak-anak UI 700 orang, mereka fokus banget. Banyak orang Padang dia datang, anak Sumatera Utara dia datang mengatakan, Bang Chandra, setiap kau bicara pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Amazing. Selamat pagi.
Anda salah, maju ke depan. Tadi buka tutup, Anda salah, gak ada yang tahu. Gak ada orang tahu kalau kau salah. Tapi ini, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda masih aman. Segmen berikutnya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Anda masih fokus. Dan ketika saya mengatakan Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Hey, LP3I hadir. Karena apa? Depok dengan LP3I-nya ingin melahirkan generasi yang punya self-confidence, percaya diri. Anda juga sama, Citra Bangsa harus punya self-confidence. Siap ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang 2 kali, selamat siang, Anda masih aman. Ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Biasanya sering terjadi kiamat kubro besar-besaran di tempat ini ya. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih panitia udah ngasih wireless buat saya. Kalau mikrofonnya kabel saya nggak bisa sampai ke belakang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi fokus dan menunggu malamnya, betul? Fokus banget. Ulangi, selamat pagi. Salah, maju ke depan kawan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Luar biasa, Anda fokus banget. Selamat pagi. Selamat malam. Brother, kalau ente lihat tadi di belakang semuanya fokus. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Rabbi ya Karim ya Allah. Padahal di pramuka ini udah sering Kak, tapi kenapa hari ini horor banget buat kita yang tampil ke depan. Siap. Mohon dibantu Kak dari LP3 ya, ini dia. Di sini nak. Oh, di sini aja deh. Naik ke atas gak apa. Pertama, ilmu pertama dalam zona bicara. Lihat Kak, hari ini kakak ini hadir. Kelas berapa nak? Kelas 12 TKP 2. Hadirin yang kami banggakan. Iya, lanjut Kak. Untuk lebih hikmatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Oke. Fanya pernah jadi MC sebelumnya? Ini pertama kali tampil sebagai MC. Ini bakal jadi kenangan buat dia. Tampil ke depan, di depan ratusan orang, dan sekarang hadir sebagai Master of Ceremony di event ini. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Maka, yang tampil hari ini, silakan disimpan. Saya menyiapkan reward, mohon izin LP3 bahagia di saat kuliah. Anda bilang, Pak Happy, impian saya satu Pak Chandra. Saya ingin bahagiakan orang tuaku aja Pak Happy. Saya pernah Pak Happy, ibuku pernah bilang, nah nanti kayaknya kau gak bisa kuliah nak. Karena nanti ini uang ibu gak ada, uang bapak gak ada. Udah kau sampai SMK saja. Ketika kalimat itu di save oleh Anda. Dan saat itu you berdoa kepada Allah, ya Allah, aku yakin dengan kekuatanmu Tuhan, aku ingin kuliah ya Allah. Ya Allah, aku udah kelas 12 ya Allah. Tinggal menghitung bulan ya Rabb. Tapi engkau punya kekuatan dengan dahsyat. Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua tidak mungkin ada off. Semua akan menyala. Indah kawan. Kenapa hari ini kami diberi amanah oleh LP3I untuk hadir bersama Anda? Biar kita sama-sama bahagia. Saat itu MC-nya mengatakan, wisudawan pertama Ananda, kau tampil di atas panggung, kau menunduk di depan kepala sekolah, dan kau turun dari panggung sebelah kiri, kau tatap ibumu lagi berlinang air matanya, pegang dia tangannya, dan pasti kau akan mengatakan, aku bangga punya kau ibu. Dan ibunya akan mengatakan, aku pun bangga denganmu. Ketika kau ingin menuangkan ini gelas berisi kebahagiaan, pastikan dirimu sendiri harus bahagia. Kau ingin bahagiakan orang tua, tapi kau sendiri gak bahagia.
Kau ingin bahagiakan orang tuamu, tapi memilih kuliah aja kadang-kadang kita nggak bisa. Memang perjalanan masih panjang kawan, tapi waktu sangat cepat. Pesan kami di segmen ini adalah simpan anak-anakku. Karena kami nggak mau. Yang berani membaca ini, saya kasihkan mikrofonnya. Sebentar. Pegang kah? Anda akan mengira, wah kayaknya saya yang bicara ini. Kasihkan ke belakangnya kah? Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya. Ke sampingnya kah? Ini kah? Kah? Ini. Kalau udah kayak gini tak mungkin Anda mengantuk kan? Anda lagi berpikir jangan sampai mikrofon hinggap ke Anda kan? Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Ke depannya kah? Depan. Tenang kah? Pelan-pelan. Tenang. Kasih ke depannya kah? Kasih ke depannya. Ke depannya, ke sampingnya kah? Balikin ke dia kah? Stand by kak, pegang mikrofonnya, lihat tulisan ini. Silakan dibaca. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran adalah karena faktor karakter. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Titipan. Kalau Indonesia seterpuruk itu, ini buktinya kawan. 2015 kami diundang ke salah satu sekolah namanya International School. El Aitam International School. Kami nyampe di Bandara Aceh 10 tim. Pas nyampe di Bandara Belan Bintang, tapi nggak ada yang menjemput. Kami nunggu 30 menit, datanglah orang yang menjemput, kostumnya pakai kostum, dia kayak pakaian ojek gitu kawan, dia pakai helm. Kami tanya, dari mana bang? Pak Chandra, kami ingin menjemput kau hari ini. Tak ada yang berani Pak Chandra bicara tentang ibu depan kami. Pak Chandra, ibuku ini sudah tak ada Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh itu Pak Chandra. Kami ini berlima terseret ombak, masih kecil Pak Chandra. Ibuku juga terbawa ombak, aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Saat itu aku masih ingat Pak Chandra, ibuku ini terbawa arus ombak sambil mengatakan dia teriak, nah jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku, kau harus bisa ngaji anakku. Pak Chandra harus tanggung jawab, jangan pulang dulu kau ke Jakarta, bawalah kami ke tempat ini. Kami dibawa sama anak-anak itu sampai kami peluk, kami katakan, mohon maaf nah, aku nggak tahu kalau orang tua sudah tak ada. Kami sengaja pengen belajar. Mereka cemburu dengan SMK Citra Negara hari ini. Mereka pengen belajar teduh seperti Anda. Mereka pengen kuliah sama seperti impianmu nak. Speaking part 1. Anda fokus banget, gak ada yang sleepy, gak ada yang menunduk, gak ada yang ke toilet, gak ada yang keluar masuk. Karena apa? Karena Anda larut dalam cerita kami. Karena Anda fokus. Berarti kesimpulannya apa Pak Happy? Kalau bicara harus nice opening. Nice opening artinya apa nak? Yes, pembukanya itu enak banget. Coba kalau tadi MC mempersilahkan, tiba-tiba saya duduk di sini, terus saya ngomongnya di sini. And then I speak like this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gini ya. Hari ini kita kan belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu kan ngomong ya. Nanti cari aja di Google banyak ya, gitu ya. Nanti kalau yang mau ngomong aja ke depan ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, LBT Depok, Bu Eva akan teriak, Pak Happy, maaf, Bapak niat gak ngomong di sini gitu ya. Hari ini saya powerful, saya bicara dari hati, biar Anda menerimanya dengan hati. Kalau Anda berteriak, Pak Happy kenapa? Pokoknya udah meninggal ya, pas meninggal, jadi ya gitulah meninggal. Jadi kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Tapi kalau saya ngomongnya kayak tadi, how to say, cara kita bicara harus 70%. Mainkan emosi audiens, and then sampaikan tujuan Anda. Hari ini hadir bersama LP3I Depok, kenapa? Biar kita sinergi kawan. Biar kita punya skill. MC Istana Negara nanti bukan kami lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah alumni dari SMK Citra Negara nanti ya. Next, berikutnya smile face, smile voice. Hindari awal negatif saat bicara. Apa hindari awal negatif saat bicara? Kita mainkan sebentar lagi people, dan ini dia. Kita mulai. Yang pertama, kalau Anda tampil di depan publik, ingat people, be a good opener. You presentasi depan guru, be a good opener. Mengesankan di 1 menit pertama. Jangan menunduk bicaranya, atau jangan melihat ke atas. Banyak anak-anak SMK tampil ke depan, tatapannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Menyimpan tangan di saku. lakukan. Menyimpan tangan di saku kayak gimana? Oke.
Oh, tangannya cuma satu ini. Oke. Hai generasi SMK Citra Negara, ketika kau tampil, tidak ada yang tampil, Anda menyimpan tangan di saku. Teman-teman LP3 Depok, anak-anak kampusnya mereka udah lihai-lihai Kak, karena kami coaching sekian lama, biar mereka tampil, tidak ada yang menyimpan tangan di saku. Kenapa para marketing banyak yang gagal men-sharekan produknya di depan customer? Karena ketika dia bicara, dia menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum, saya dari Toyota Pak Chandra. Iya, ketika Anda mengatakan Toyota, tapi tangan Anda nggak Toyota banget. Yang kedua, Putri, silakan dibaca. Ini dia. Menyimpan tangan di saku. Yang kedua, lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana? Yes. Tidak ada yang ketika bicara lengannya disedekapkan. Siapkah ya? Sebentar. Banyak anak-anak SMK presentasi tapi lengan disedekapkan. Kami dari OSIS. Ya, Anda OSIS tapi tanganmu nggak OSIS banget. OSIS ya? Oh, cocok. OSIS cocok lah kau tampil ya. Berikutnya Kak. Silakan. Ini dia. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana? Good. Berikutnya, tidak ada yang ketika tampil ke depan, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Tidak ada yang ketika tampil, tangannya disimpan di belakang punggung. Khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Oke, berikutnya silakan Kak dibaca. Memainkan tangan. Baru nih. Saya baru kali ini melihat makhluk seperti ini kawan. Oh, tidak wajar. Oke. Saya dapat ilmu dari dia hari ini. Biasanya Kak, sebentar ya, pegang cowok 80% ketika tampil tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya senang. Perempuan, punten, yang pakai jilbab, ketika dia nervous Putri, kemana tangannya? Ke hijabnya. Ke hijabnya dia lipat, baju mundur. Iya. Betul Pak Rodi, tangannya di bawah. Siapa Kak ya? Thank you brother. Terakhir, silakan dibaca. Ini dia Kak, hindari saat bicara. Ini dia. Ulangi Kak. Angkat lagi suaranya. No grab it now. Anda tahu apa itu grave it? Tidak ada yang tahu, pinjam mikrofonnya. Grave itu kayak gini kan. Anda menyimpan tangan di saku, bisa Anda hindari ketika Anda bicara. Lengan disedekapkan, bisa Anda hindari. Memainkan tangan tidak wajar, bisa Anda hindari. Tapi grave it, itu butuh waktu. Apa itu grave it? Kayak gini kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya Grafit Citra Negara, itu namanya Grafit. Namanya apa? Anda dapat ilmu hari ini namanya apa? Jangan sampai nanti audiens yang ngitung. Ente dapat berapa? Gue dapat 17 nih. Dan sebagainya. Siap?